Nama intel itu adalah Andra S. Mahendra, agen aktif Direktorat Intelijen Khusus Daerah Sulawesi Selatan. Sehari-hari, Andra dikenal sebagai petugas sipil biasa di bawah Satuan Pemantauan Migrasi Non-Resmi. Namun pada bulan Mei 2024, hidup dan pekerjaannya berubah drastis. Adiknya, Rika Mahendra, mahasiswi semester akhir di Makassar, ditemukan dalam kondisi lemah di RSUD Daya. Ia baru saja pulang dari luar negeri sebagai korban penipuan kerja migran. Tubuhnya kurus, tekanan darah tidak stabil, dan yang paling mencolok, ginjal kirinya hilang. Dokter jaga mencatat bahwa operasi pengangkatan dilakukan dengan metode tidak standar. Bekas jahitan menunjukkan teknik bedah cepat yang biasa ditemukan dalam operasi darurat non-medis. Tidak ada catatan medis dari rumah sakit manapun. Tidak ada dokumentasi legal terkait donor ginjal. Pihak rumah sakit hanya menerima Rika dari ambulans milik yayasan sosial yang tidak terdaftar di dinas sosial. Andra mulai mencium keganjilan. Ia mengakses data logistik kedatangan internasional via jalur personalnya di imigrasi. Rika terdaftar sebagai TKI non-resmi yang dipulangkan dari wilayah perbatasan Thailand-Kamboja. Berdasarkan data yang ia telusuri, Rika direkrut oleh sebuah agen penyalur bernama PT Marga Bina Sejahtera, sebuah entitas legal namun dengan catatan audit mencurigakan, tidak pernah menyetor data keberangkatan TKI selama 18 bulan terakhir, namun memiliki trafik pengeluaran dana ratusan juta setiap bulan. Langkah awal penyelidikan dimulai di kantor PT Marga Bina Sejahtera, yang berlokasi di pinggiran kota Parepare. Gedung 2 lantai dengan logo baru, cat segar, dan resepsionis yang dilatih menjawab normatif. Saat Andra memantau dari luar, ia mencatat 3 mobil datang dalam 2 jam, membawa calon TKI. Semuanya perempuan, berusia antara 17-22 tahun, tidak membawa koper, hanya tas kecil. Dengan penyamaran sebagai petugas koperasi simpan pinjam, Andra masuk ke dalam kantor dan melihat brosur penawaran kerja ke Malaysia, Taiwan, dan Thailand. Tidak ada informasi spesifik soal posisi kerja atau perusahaan penerima. Semua brosur mencantumkan nomor kontak WhatsApp yang terdaftar dengan SIM card luar negeri. Kembali ke Makassar, Andra menggali lebih dalam. Ia meminta rekam medis adiknya diselidiki laboratorium forensik milik rekan sesama Intel di Jakarta. Hasil uji toksikologi menunjukkan jejak obat bius jenis midazolam yang lazim digunakan dalam prosedur operasi ilegal. Lebih mengejutkan lagi, dalam tubuh Rika ditemukan zat antiseptik non-steril yang biasa digunakan dalam praktik bedah lapangan militer. Artinya, operasi pengangkatan ginjal dilakukan bukan di fasilitas medis legal. Sementara itu, Rika sendiri mengalami trauma berat dan kehilangan ingatan jangka pendek. Dari catatan medis, ia sempat demam tinggi dan mengalami disorientasi spasial selama 2 hari pasca pemulangan. Kondisinya memburuk, namun perlahan membaik setelah perawatan intensif. Dalam satu sesi sadar penuh, ia menuliskan 2 kata di kertas, Klinik Bukit. Andra melacak seluruh klinik dengan nama tersebut di Sulawesi. Hasilnya ada 3 tempat dengan nama Klinik Bukit Sehat, Klinik Bukit Asri, dan Klinik Bukit Medika. 2 yang pertama memiliki legalitas jelas dan beroperasi terbuka. Tapi yang ketiga, Klinik Bukit Medika, tidak tercatat dalam database Dinas Kesehatan Provinsi. Alamatnya berada di Kecamatan Talo, Makassar Utara, di sebuah rumah ruko 2 lantai yang tidak mencantumkan papan nama. Andra memantau tempat itu selama 4 hari. Ia melihat beberapa mobil datang malam hari, dan 1 unit ambulans tanpa logo parkir selama lebih dari 1 jam di hari keempat. Pintu tertutup rapat, dan jendela dilapisi kaca film hitam. Kamera pengintai terlihat mengarah ke pintu utama, namun tidak ada CCTV kota yang mengarah ke lokasi tersebut, menandakan bahwa kamera itu hanya bersifat internal. Ia mengirimkan drone mini untuk merekam dari atap. Hasilnya menunjukkan ruangan dalam rumah itu memiliki meja bedah, lampu sorot operasi, dan 4 ranjang logam. Tidak ada pasien, tapi bekas cairan infus, selang oksigen, serta kantong darah bekas ditemukan di dalam rekaman. Andra menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak sendiri terlalu cepat. Bukti yang ia kumpulkan harus dirapikan dan dibentuk sebagai peta alur. Ia memetakan koneksi antara penyalur TKI, klinik ilegal, dan jalur pulang paksa yang dialami Rika. Ia juga menemukan bahwa semua korban yang dipulangkan tanpa ginjal tercatat berasal dari penyalur yang sama. 3 diantaranya meninggal di perjalanan dan tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan dikuburkan oleh pihak yayasan penampung. Penyelidikan internal mulai meluas.
Andra melaporkan kepada atasannya, namun dengan batasan informasi. Ia tahu tidak semua orang bisa dipercaya. Isu aparat yang bermain di dua sisi sudah lama menjadi rumor di direktorat. Karena itu, ia hanya memberi informasi dasar, dugaan perdagangan organ melibatkan klinik ilegal, penyalur migran, dan jaringan internasional. Tidak disebutkan soal Rika. Misi ini berubah dari penyelidikan menjadi operasi infiltrasi. Andra menyadari bahwa untuk mengungkap jaringan ini, ia harus masuk ke dalam, sebagai bagian dari sistem. Ia mulai membangun identitas palsu, nama baru, riwayat pekerjaan fiktif, dan alasan ekonomi kuat untuk menjadi TKI. Targetnya, masuk ke dalam jaringan penyalur dan dibawa ke luar negeri, agar bisa melihat langsung lokasi operasi dan memetakan alur internasional sindikat ini. Rika akhirnya dipulangkan ke rumah keluarga mereka di Goa untuk pemulihan. Tapi Andra tidak pulang. Ia menyewa kamar kecil di Banta-Bantaeng, menyamar sebagai petani gagal yang mencari kerja luar negeri. Ia mendaftar ke PT Marga Bina Sejahtera dengan nama samaran, Fahri Hasan. Identitas samaran, Fahri Hasan, berhasil didaftarkan sebagai calon tenaga kerja migran oleh PT Marga Bina Sejahtera pada 13 Juni 2024. Andra kini sepenuhnya menyamar sebagai pria asal Jeneponto, mulai masuk dalam sistem rekrutmen TKI ilegal. Ia melengkapi dokumen palsu, termasuk ijazah SMP, KTP palsu, dan surat rekomendasi fiktif dari kepala desa yang dipalsukan melalui akses rekannya di kantor catatan sipil. Seluruh data tersebut lolos tanpa verifikasi dari pihak penyalur. Sistem rekrutmen perusahaan ini terstruktur namun mencurigakan. Tidak ada pelatihan resmi, tidak ada pemberkasan visa atau pembekalan bahasa. Yang dilakukan hanyalah tes kesehatan ringan dan pengambilan sampel darah tanpa penjelasan jelas. Darah diambil dalam jumlah tidak wajar, 3 tabung penuh, dan langsung dimasukkan ke dalam callbox oleh tenaga medis tanpa identifikasi resmi. Pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan kosong lantai 2 kantor penyalur, tanpa alat laboratorium standar. Andra mencatat wajah perawat yang mengambil darah, perempuan usia 30-an, mengenakan baju putih tanpa ID card. Ia melihat sisa label pada salah satu alat suntik bertuliskan, Promedica Thailand. Pencarian cepat melalui database internal menunjukkan produk itu bukan alat resmi yang terdaftar di Kemenkes Indonesia. Selang 4 hari kemudian, Andra mendapat panggilan malam. Ia diminta datang ke sebuah alamat di Talo, Makassar, untuk pemeriksaan lanjutan. Alamat yang diberikan persis sama dengan lokasi yang sebelumnya ia curigai sebagai Klinik Bukit Medika. Andra tiba pukul 23.15 WITA, dan langsung diarahkan masuk melalui pintu samping oleh seorang pria bertopi. Tidak ada nama, tidak ada formulir, tidak ada antrean. Di dalam, ruangan terasa seperti ruang praktik ilegal. Sinar lampu putih terang menusuk, dan ada bau formalin menyengat. 3 meja logam berjajar, masing-masing dengan ranjang besi tua. Di sudut ruangan, alat infus digantung di pipa paralon. Tidak ada pendingin ruangan, hanya kipas tua yang menghembuskan udara pengap. Pemeriksaan dilakukan oleh seorang pria berjas putih. Ia tidak memperkenalkan diri dan tidak mencatat apapun. Pemeriksaan dilakukan kilat, tekanan darah, denyut nadi, refleks pupil, dan 1 kali suntikan intravena. Setelah itu, Andra diminta duduk 30 menit di ruangan gelap. Tidak ada penjelasan medis, tidak ada hasil laboratorium. Saat ia diam-diam menyalakan alat perekam suara di jam tangannya, terdengar percakapan samar dari balik partisi ruangan. Pasien 07 dan 09 clear. Kirim ke Bangkok minggu depan. Yang ini baru masuk. Ambil data darah dulu, cocokkan ke list donor. Jangan lama, kita diburu jadwal operasi Jumat malam. Andra mengenali pola percakapan, kode pasien, rencana pengiriman, dan verifikasi kecocokan darah. Ini bukan klinik pengobatan. Ini adalah titik penyortiran organ. Suara yang terdengar tegas dan profesional mengindikasikan bahwa orang di balik partisi bukan sekadar tukang suntik, melainkan operator aktif yang mengatur suplai organ hidup. Andra segera membuat penanda lokasi di aplikasinya. Ia juga memindai QR Code pada 1 tabung darah yang sempat diletakkan di meja. Kode itu mengarah pada situs tertutup dengan ekstensi domain, PH, server yang berlokasi di Filipina. Situs itu, setelah disusupi lewat bantuan tim Siber Mabes Polri, berisi dashboard bertanda Genis Transplant Logistics, dengan daftar pendonor dan pasien penerima organ, termasuk informasi golongan darah, usia,
dan status pengiriman. Nama Rika Mahendra muncul di baris ke-47, dengan status Harvested, Left Kidney Extracted, Procedure Code 47B, Bangkok, Mei 2024. Andra kini memiliki bukti konkret bahwa adiknya adalah korban dari jaringan ini, dan klinik di Talo hanyalah salah satu dari pos pemeriksaan. Ia memperluas pengawasan. Dalam 3 hari ke depan, ia menyamar sebagai relawan kebersihan dan berhasil masuk 2 kali lagi ke klinik tersebut. Dari pengamatan langsung, ia mencatat 5 pasien baru dibawa malam hari menggunakan minibus dengan kaca gelap. Tidak satu pun dari mereka terlihat sadar. Dalam satu kasus, ia menyaksikan seorang gadis remaja dikeluarkan dari mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri, langsung ditaruh di ranjang logam dan dipasangi alat infus. 1 jam kemudian, gadis itu dibawa keluar kembali dalam kondisi tubuhnya kaku, mulutnya terbuka sebagian, dan tangan kirinya berbalut kain perban besar. Ambulans tanpa plat resmi langsung membawanya pergi tanpa penjelasan. Melalui rekaman kamera rahasia, Andra mengumpulkan bukti visual dan suara. Ia menyusunnya menjadi file intelijen dan mengunggahnya ke server pengaman milik Badan Intelijen Negara dengan kode file 72N Organ Flow. Di dalam file tersebut, ia lampirkan juga jadwal pergerakan mobil ambulans, rute pelayaran laut dari Pelabuhan Pautere ke wilayah Malaysia Timur, dan kode-kode transaksi mencurigakan dalam bentuk cryptocurrency yang dikirim dari rekening milik PT Marga Bina Sejahtera ke akun luar negeri yang dilacak berasal dari Kamboja. Penelusuran aliran dana memperlihatkan koneksi ke yayasan palsu bernama Medical Refuge Aid International yang berafiliasi dengan rumah sakit swasta di Phnom Penh. Di rumah sakit inilah, menurut hasil pencocokan data forensik, ginjal Rika dijual dan ditanamkan pada pasien asal Tiongkok yang menggunakan identitas palsu. Andra menyadari bahwa ini bukan lagi jaringan lokal. Ini adalah sistem lintas negara yang dikelola secara terorganisir, dengan peran spesifik, perekrut, penyortir, operator medis, pengangkut, dan pengelola dana. Semua bergerak senyap, dengan perlindungan dari beberapa oknum aparat. Ia mencatat nama seorang penyidik imigrasi Makassar yang terlihat menerima uang dari kurir klinik saat ia mengintai. Hal ini mengonfirmasi adanya keterlibatan internal. Namun penyelidikannya hampir terbongkar. Dalam satu shift malam, seorang teknisi listrik mencurigai kehadirannya. Pria itu memanggil supervisor klinik, dan hanya berkat kepiawaian Andra mengeksekusi skenario darurat, disuruh dinas sosial, lah ia bisa keluar dari lokasi hidup-hidup. Sejak malam itu, kamera pengawas diperketat, dan shift kebersihan diganti total. Menyadari bahwa klinik ini kemungkinan akan segera dipindahkan atau ditutup, Andra mempercepat aksinya. Ia mengirim koordinat, rekaman suara, dan video ke tim lapangan Direktorat Intelijen Khusus. Sambil tetap menjaga penyamarannya, ia juga memantau siapa saja pasien yang akan dibawa berikutnya ke lokasi tersebut. Malam ke-10, ia melihat satu minibus datang membawa 2 remaja laki-laki. Salah satunya pingsan, yang lain terlihat sangat pucat. Ia mengenali wajah sang sopir, salah satu perekrut dari PT Marga Bina Sejahtera. Ini adalah momen krusial. Ia memutuskan untuk menempelkan pelacak magnetik ke bagian bawah mobil, dan meminta tim lapangan untuk terus memantau pergerakannya. Andra tahu bahwa waktu untuk mengumpulkan bukti hampir habis. Klinik itu akan menghilang dalam hitungan hari. Dan saat itu terjadi, semua jalur bisa menghilang, termasuk dirinya. Setelah pelacak GPS ditempelkan ke minibus yang membawa 2 remaja malam itu, Andra melaporkan hasilnya ke posko Sandi Bin di Makassar. Perangkat GPS menunjukkan mobil berhenti selama 4 jam di sebuah rumah bercat hijau pucat di Kecamatan Tamalan Rea, tepat di belakang bekas pabrik tahu yang sudah terbengkalai. Rumah itu tidak tercatat sebagai fasilitas medis, apalagi sebagai tempat penampungan tenaga kerja migran. Selama 2 hari berturut-turut, pola yang sama terulang. Mobil van datang membawa korban, berhenti beberapa jam di lokasi itu, lalu bergerak ke pelabuhan malam harinya. Andra menyimpulkan rumah tersebut adalah titik transit, tempat korban disimpan sebelum dikirim ke luar negeri. Tanggal 21 Juni 2024, pukul 1.10 WITA, Andra bersama Satuan Pengintaian Siber melakukan pemantauan jarak dekat. Mereka menggunakan drone senyap yang terbang pada ketinggian 15 meter dan dilengkapi kamera termal. Hasil pengamatan memperlihatkan 4 tubuh manusia dalam posisi rebah di lantai 2 bangunan. 2 diantaranya tidak bergerak selama lebih dari 45 menit. Suhu tubuh satu individu turun di bawah 32 derajat Celcius,
mengindikasikan kemungkinan korban sudah meninggal. Keesokan harinya, Andra menyamar sebagai kurir gas LPG dan mendekati lokasi dengan dalih distribusi ulang. Saat pintu rumah terbuka, ia sempat memotret isi ruang tamu, 2 ranjang lipat, alat infus digantung di paku dinding, dan botol saline dengan label Vietnam. Ia mencatat wajah pria penerima gas, bertato ular melingkar di lengan kanan, yang kemudian dicocokkan dengan data DPO Interpol atas nama Tan Weng, buronan perdagangan organ asal Malaysia. Laporan lapangan menguatkan dugaan, rumah tersebut digunakan sebagai fasilitas karantina organ hidup. Korban tidak diberi makan cukup, tidak diberi identitas, dan hanya dipantau berdasarkan golongan darah. Dinding belakang rumah penuh coretan angka, sebagian besar dalam format B, 3 hari, up selesai, O, cek gula darah. Pada tanggal 24 Juni, drone kedua menangkap aktivitas mencurigakan. Sebuah truk box tanpa plat tiba pukul 2.47 WITA, membawa 4 kasur tipis dan koper aluminium besar. Dalam waktu 40 menit, kasur dan koper dimasukkan, dan 4 pria bertubuh kecil dipindahkan ke dalam kendaraan, seluruhnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, truk berangkat ke arah pelabuhan Pautere. Rekaman pelacakan truk menunjukkan kendaraan berhenti di salah satu gudang pengapalan milik perusahaan logistik, PT Laut Asia Mandiri. Perusahaan ini semula adalah distributor hasil laut, namun berdasarkan data dari Otoritas Pelabuhan Makassar, gudang tersebut sudah tidak aktif selama 11 bulan. Namun, ada 14 manifest pengiriman baru dalam 3 bulan terakhir, semuanya menuju Tawau, Malaysia. Andra menelusuri manifest itu dan menemukan kejanggalan. Setiap pengiriman dicatat sebagai produk pendingin makanan beku, namun suhu kontainer disetel di atas 18 derajat Celcius, bukan suhu normal untuk makanan laut. Ini menunjukkan bahwa yang dikirim bukan makanan, melainkan organ manusia atau korban hidup dalam keadaan koma. Penggalian data dari BPOM setempat memperlihatkan bahwa gudang PT Laut Asia Mandiri tidak memiliki izin edar untuk menyimpan bahan biologis. Meski begitu, logistik tetap mengalir karena adanya stempel pengesahan dari seorang pejabat karantina pelabuhan bernama Air Baso, pria yang dalam arsip BIN pernah diselidiki karena menerima suap dari kartel perikanan gelap. Selama 7 hari berikutnya, Andra melakukan penyamaran lanjutan. Ia menyusup ke jaringan pengantar dengan menjadi asisten sopir truk logistik. Dari dalam kendaraan, ia bisa melihat bahwa koper-koper yang dibawa memiliki sistem pendingin mini bertenaga baterai dan dicetak dengan logo perusahaan fiktif, Biosecurate. Salah satu koper terbuka sebentar saat supir mengangkatnya terlalu miring. Terlihat tabung berlabel, organ preservation fluid, dan sarung tangan bedah. Andra melaporkan temuan ini kepada Dirintel BIN wilayah Sulawesi, meminta persetujuan untuk operasi penggerebekan. Namun perintah tidak kunjung turun karena ada intervensi dari atas. Sumber internal menyebutkan bahwa operasi ini menyentuh jaringan sensitif yang diduga melibatkan pejabat tinggi imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja. Tekanan politik membuat Andra bekerja sendiri. Ia memperluas pengawasan ke titik-titik transit lain. Dalam waktu 2 minggu, ia berhasil mengidentifikasi 5 rumah singgah serupa di Maros, Goa, Takalar, dan 1 di Palu, Sulawesi Tengah. Polanya identik. Korban direkrut dengan dalih pekerjaan luar negeri, diperiksa medis secara ilegal, lalu ditampung dalam kondisi kritis sebelum dikirim ke luar negeri. Setiap korban diberi label berdasarkan kebutuhan klien luar negeri. Label tersebut berbentuk barcode kecil yang ditempel di pergelangan tangan atau dada korban menggunakan stiker tahan air. Barcode ini dapat dipindai melalui perangkat khusus, dan hasil pemindaiannya menunjukkan kecocokan organ, ginjal kanan, ginjal kiri, hati, atau paru-paru. Salah satu barcode yang berhasil dicuri Andra menunjukkan kode HTLK0425BX. Dalam database jaringan black market yang berhasil dibobol oleh divisi Cyberbin, kode tersebut berarti hati laki-laki 25 tahun Bangkok Express. Ini adalah bukti paling kuat bahwa korban diproses bukan sebagai manusia, tetapi sebagai inventaris medis. Andra mencatat, hampir seluruh korban berusia 17-30 tahun, dengan prioritas pada mereka yang tidak memiliki keluarga dekat atau identitas jelas. Beberapa bahkan merupakan anak jalanan yang diculik atau diambil dari panti asuhan fiktif. Untuk mempercepat pengiriman, jaringan menggunakan pelabuhan kecil tanpa pengawasan ketat, dan pengiriman dilakukan melalui kapal ikan yang sudah dimodifikasi. Di atas kapal, korban dimasukkan ke dalam kontainer bertekanan dan diberi anestesi dalam dosis besar.
Tidak semua selamat dalam perjalanan. Beberapa korban ditemukan tewas dalam pengiriman, dan langsung dibuang ke laut sebelum sampai di perairan Malaysia. Bukti-bukti ini membuat Andra sadar, ia harus bergerak sebelum korban berikutnya dikirim. Operasi besar-besaran sedang disiapkan. Tapi ada ancaman baru, identitasnya mulai dicurigai. 2 orang perekrut mulai mempertanyakan asal-usulnya. Satu dari mereka bahkan terlihat mengintai kos-kosan tempat Andra tinggal dengan identitas samaran. Perang senyap mulai berubah menjadi medan konflik terbuka. Setelah identitasnya nyaris terbongkar di rumah singgah Tamalan Rea, Andra memutuskan untuk mengubah jalur penyusupan. Ia menghentikan sementara penyamaran sebagai kurir LPG dan beralih menjadi buruh bongkar muat di salah satu dermaga tidak resmi di Pelabuhan Pautere, Makassar. Pelabuhan ini secara legal digunakan nelayan dan kapal kecil untuk kegiatan perikanan lokal. Namun sejak 5 tahun terakhir, BIN mencatat aktivitas mencurigakan meningkat pesat terutama pada pukul 01.00-04.00 WITA. Andra menyusup ke dalam kelompok pengangkut malam, bekerja dengan nama samaran, Aris, dan kartu identitas palsu sebagai buruh harian dari Goa. Dalam 2 minggu pertama, ia sudah menemukan pola mencurigakan. 3 kontainer putih berlogo PT Laut Asia Mandiri tiba secara rutin setiap hari Kamis pukul 3 dini hari. Kontainer ini tidak melalui jalur manifest resmi, tidak diperiksa karantina, dan langsung dimuat ke kapal kecil bermesin ganda bernama KM Harapan Jaya. Kapal tersebut terdaftar sebagai pengangkut hasil laut ke wilayah Nunukan dan Tawau. Namun data satelit dari tim siber menunjukkan pergerakan kapal justru tidak sampai ke pelabuhan resmi. Dalam 8 pelayaran terakhir, KM Harapan Jaya terpantau berhenti di 2 titik koordinat perairan internasional, lalu kembali ke Makassar dalam keadaan kosong. Andra mendapatkan kesempatan naik ke kapal saat seorang anak buah kapal, ABK, tetap tidak datang karena sakit. Di dalam ruang penyimpanan bawah dek, ia menemukan 6 unit koper logam besar dengan sistem pendingin mandiri dan barcode identik dengan yang pernah ditemukan di rumah singgah Tamalan Rea. Tiap koper dilengkapi pelindung internal dari busa medis dan tali pengikat tubuh manusia. Di dekat tangga dek bawah, terdapat 1 koper yang belum tertutup sempurna. Andra mengintip dan mendapati seorang pria muda dalam keadaan tidak sadar dengan selang infus tertancap di lengan. Tanda-tanda vital masih ada, dada naik turun pelan, kulit pucat. Wajahnya menunjukkan bekas luka baru di bagian leher, indikasi bahwa dia mungkin sudah menjalani pemotongan organ secara parsial. Andra diam-diam memotret seluruh koper dan wajah korban. Ia menyusup ke ruang radio kapal dan mengirim gambar-gambar tersebut melalui satelit darurat ke tim Sandi BIN di Makassar. Dalam waktu 2 jam, identitas salah satu korban terverifikasi sebagai M. Saiful Alamsyah, 19 tahun, dilaporkan hilang oleh keluarganya di Jeneponto 1 bulan lalu. Data ini memperkuat dugaan bahwa sindikat menggunakan jalur laut untuk menghindari kontrol ketat di bandara dan rumah sakit. Berdasarkan penelusuran dokumen kapal, KM Harapan Jaya dimiliki secara tidak langsung oleh perusahaan fiktif bernama PT Surya Bahari Nusantara, yang alamat kantornya di Jakarta ternyata adalah kios kosong. Direktur utama tercatat sebagai warga negara Myanmar yang tidak bisa dilacak keberadaannya. Lebih lanjut, BIN menemukan fakta bahwa nahoda kapal, Andi Fauzan, dulunya adalah perwira pelayaran yang diberhentikan secara tidak hormat akibat keterlibatan dalam penyelundupan senjata di perairan Ambalat tahun 2012. Namanya sempat hilang dari radar, namun muncul kembali dalam beberapa transaksi ekspor-impor fiktif melalui perusahaan pelabuhan. Andra terus mencatat. Ia menemukan sistem komunikasi kapal menggunakan frekuensi radio laut yang telah dimodifikasi agar tak terdeteksi pengawasan sinyal publik. Mereka menggunakan sandi untuk mengumumkan muatan hidup dan muatan medis. Misalnya, istilah ikan dalam berarti korban belum dipanen organnya. Sementara, selesai beku, berarti organ telah diproses dan tinggal dikirim ke pembeli. Penerima barang di Tawau dan Sabah bukan institusi medis resmi, tetapi jaringan rumah sakit bayangan yang bekerja sama dengan mafia lintas negara. Informasi ini diperoleh dari hasil peretasan tim siber terhadap jalur komunikasi satelit yang ditautkan ke satu email tak dikenal, admin@vasomedicus.asia. Email itu digunakan untuk mengoordinasi jadwal pengiriman, status korban, dan instruksi rute kapal. Sementara itu, jaringan lokal di pelabuhan telah terkontaminasi. Data dari BIN mengungkap bahwa 3 petugas Syah Bandar dan 2 petugas Bea Cukai aktif menerima pembayaran rutin sebesar Rp10 juta 20 juta per pekan untuk tidak mengganggu proses ekspor kontainer yang mencurigakan.
Rekening mereka telah dimasukkan ke dalam daftar pantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Andra kembali hampir terdeteksi ketika seorang ABK melihat tasnya terbuka dan mencurigai keberadaan alat pemindai QR portable. Beruntung, Andra berhasil mengelabui situasi dengan menyamar sebagai teknisi logistik. Namun sejak malam itu, ia merasa pergerakannya lebih diawasi. Beberapa kali ia mendapati sandi pintu dek bawah berubah, sinyal radio dipindahkan, dan rekannya sesama buruh berganti wajah setiap 48 jam. Tanda-tanda pembersihan internal. Pihak BIN mulai khawatir akan keamanan Andra. Tapi ia menolak ditarik keluar sebelum menemukan bukti utama, titik koordinat pengalihan barang di perairan internasional. Setelah 2 kali pelayaran, ia berhasil mendapatkan waktu dan posisi tepat di mana koper logam dipindahkan ke kapal lain berbendera Panama bernama MV Sian Lu. Kapal ini tidak pernah tercatat bersandar di pelabuhan Indonesia, tapi 3 kali menerima muatan dari KM Harapan Jaya. Setelah koper dipindahkan, kapal asing langsung bergerak menuju laut terbuka dan sinyal pelacaknya menghilang 45 menit kemudian. Analisis dari Pusat Pemetaan Digital BIN menyimpulkan kapal MV Sian Lu memiliki ruang bawah yang dimodifikasi sebagai unit transportasi medis. Ia berlayar hanya saat muatan hidup dikirim, dan hanya menuju pelabuhan tertentu di Thailand atau Singapura. Seluruh jalur ini disusun secara cermat untuk melewati celah hukum dan kontrol pengawasan. Tidak ada rumah sakit resmi yang terlibat langsung, tapi semua jalur pendukung mulai dari perekrut, rumah transit, pelabuhan, hingga pengiriman laut terkoneksi dalam satu skema logistik hitam. Pada akhir bulan Juli 2024, Andra menyusun laporan lengkap tentang jalur penyelundupan ini. Namun saat ia kembali ke dermaga untuk pengamatan malam ke-18, seseorang menaruh cat merah di dinding posko buruh, simbol peringatan yang dikenal dalam dunia kriminal laut sebagai target hidup. Artinya, penyusup telah diketahui dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum dihabisi. Andra tidak lagi punya banyak waktu. Operasi penggerebekan harus dilakukan segera. Namun sebelum itu, ia harus menuju titik terakhir, klinik pemotongan organ, tempat adiknya, Rika, diakini terakhir kali dibawa sebelum menghilang dari radar. Setelah hampir sebulan menyamar di pelabuhan dan mengidentifikasi jalur laut sindikat organ ilegal, Andra kini mengejar satu titik paling penting, tempat awal di mana organ korban dipanen, klinik bayangan. Berdasarkan data dari ponsel korban yang berhasil diretas tim Digital BIN, termasuk milik M. Saiful Alamsyah, diketahui bahwa lokasi terakhir sebelum sinyal mereka hilang berada di sebuah gedung berlantai 3 di Jalan DG Tataraya, Makassar. Bangunan tersebut secara legal terdaftar sebagai klinik kecantikan dengan izin praktik dari seorang dokter spesialis kulit. Namun, sejak 2 tahun terakhir, klinik itu nyaris tidak pernah menerima pasien umum. Websitenya tidak aktif, nomor telepon selalu mati, dan tidak ada aktivitas iklan layanan seperti klinik normal lainnya. Tim pengamat BIN telah mencatat 12 mobil ambulans tanpa logo resmi keluar masuk bangunan pada malam hari. Kamera CCTV area sekitar mencatat frekuensi tertinggi pada hari Senin dan Kamis, pukul 00.00-04.00 dini hari. Andra menyamar sebagai teknisi AC dari perusahaan outsourcing dan berhasil masuk ke dalam bangunan dengan dalih servis rutin. Di lantai 2, ia menemukan ruangan operasi yang tidak tercantum dalam denah izin bangunan. Ruangan itu menggunakan pintu ganda bertekanan negatif, sistem pencahayaan UV, dan kulkas medis berukuran besar dengan label VitaFreeze 3X. Ruangan tersebut dilengkapi 3 tempat tidur operasi, monitor detak jantung, alat pembedahan canggih, serta 1 mesin cuci darah yang biasa digunakan untuk pasien gagal ginjal. Tidak ada logo rumah sakit atau institusi resmi. Namun yang paling mencurigakan adalah adanya ruang rekam video kecil yang menyimpan puluhan hard disk eksternal. Semua diberi label tanggal dan inisial pasien. Salah satu hard disk diretas oleh tim BIN setelah Andra berhasil menyalin data mentah ke flash drive tersembunyi. Video di dalamnya menunjukkan proses pengambilan organ ginjal dari pasien yang tidak sadar. Wajah mereka tertutup masker oksigen, tapi kondisi tubuh menunjukkan tidak ada luka eksternal selain sayatan medis. Dari 14 video yang dibuka, 11 diantaranya menunjukkan pasien yang identik dengan laporan orang hilang di Sulawesi Selatan dalam 6 bulan terakhir. Prosedur berlangsung cepat dan profesional. Satu operasi hanya memakan waktu 37-48 menit. Setelah selesai, tubuh korban dibawa ke ruangan bawah tanah yang dijaga ketat. Di ruangan ini pula terdapat lemari besi besar yang diduga menyimpan dokumen penting atau cadangan organ siap kirim.
Jejak forensik menunjukkan sebagian darah korban dibersihkan menggunakan cairan kimia khusus agar tidak terdeteksi anjing pelacak. Andra mencatat semua prosedur. Ia juga berhasil memindai data fingerprint yang digunakan untuk mengakses lift ke lantai bawah. Sidik jari itu milik seseorang bernama Dr. Jovan Wiratama, seorang mantan dokter bedah yang dicabut izinnya oleh ID pada 2019 karena praktik ilegal transplantasi ginjal di luar negeri. Setelah kasusnya tenggelam, namanya tidak pernah muncul lagi, hingga kini muncul kembali sebagai operator utama klinik bayangan ini. Dr. Jovan diketahui tinggal di apartemen mewah kawasan Panakukang, menggunakan identitas palsu atas nama Yudi Lesmana. Transaksi keuangannya menunjukkan aliran dana rutin dari rekening luar negeri atas nama perusahaan cangkang di Singapura dan Malaysia. Dalam sebulan, ia menerima sedikitnya 2,3 miliar rupiah dari rekening tersebut, yang ditransfer dalam bentuk kripto dan ditarik melalui rekening lokal fiktif. Selain itu, klinik ini juga bekerja sama dengan sindikat perekrut korban yang menyamar sebagai agensi penyalur TKI. Mereka menyasar korban dari daerah miskin, menjanjikan pekerjaan luar negeri, lalu membius mereka di transit rumah singgah, dan membawa ke klinik ini untuk pemotongan organ. Salah satu perekrut bernama Fauzi Ramadan, sebelumnya agen TKI di Parepare yang pernah tersandung kasus pemalsuan visa kerja. Fauzi kini tinggal di rumah kontrakan elit di kawasan Manggala, dan aktivitasnya meningkat drastis sejak 3 bulan terakhir. Berdasarkan pengintaian, ia bertugas membawa 2 korban tiap minggu. Ia menggunakan kendaraan pribadi berplat dinas palsu untuk menembus razia malam, mengandalkan koneksi dengan 2 oknum polisi dari polsek setempat. Yang lebih mengejutkan, berdasarkan data logistik internal klinik, nama Rika, adik Andra, muncul di salah satu daftar pasien yang tidak layak donor karena gagal anestesi. Artinya, ia sempat menjalani proses, namun prosedur tidak tuntas. Apakah ia masih hidup atau sudah dibuang? Masih menjadi misteri. Tapi ini bukti pertama bahwa Rika memang sempat dibawa ke tempat ini. Tidak ada catatan resmi pemakaman atau pengalihan jenazah. Artinya, kemungkinan besar jenazahnya tidak dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau RSUD setempat. Andra menyadari waktu untuk membongkar semuanya semakin sempit. Apalagi setelah 2 hari terakhir, klinik memperketat keamanan. Akses masuk hanya bisa melalui pintu belakang dengan sistem biometrik. 1 kamera pengawas mendeteksi wajah tak dikenal, dan operator di ruang kontrol mempercepat rotasi personel keamanan. Salah satu penjaga terlihat mengenakan senjata api pendek di balik jaketnya, indikasi bahwa mereka bersiap menghadapi penggerbekan. Bin memutuskan untuk mempercepat waktu operasi. Berdasarkan rekomendasi analisis, tanggal paling aman untuk penyergapan adalah Senin dini hari, pukul 2, saat sebagian besar staf medis terlibat dalam proses operasi dan logistik belum bergerak. Dalam waktu 6 jam, Andra harus menyerahkan data koordinat akurat, jumlah personel musuh, dan denah internal lengkap. Namun sebelum itu, ia perlu menyusup 1 kali lagi ke lantai bawah, untuk mencari keberadaan jenazah atau data rekam medis Rika yang mungkin disimpan di sistem internal. Operasi ini akan menjadi titik balik. Jika berhasil, klinik bayangan akan terbongkar. Jika gagal, identitas Andra akan terbuka, dan seluruh operasi nasional bisa berantakan. Setelah penyusupan terakhirnya ke klinik bayangan di Jalan DG Tataraya, Andra akhirnya mendapat titik terang mengenai nasib Rika, adik kandungnya yang hilang setelah tertipu oleh agensi TKI ilegal. Data yang dikumpulkan dari hard disk video rekaman operasi, ditambah denah bangunan yang dipindai lewat laser scanner tersembunyi, mengarah pada satu lokasi kritis, ruang pendingin bawah tanah, tersembunyi di balik dinding palsu di basement 2 klinik. Klinik ini, seperti dugaan sebelumnya, bukan hanya tempat pemanenan organ, namun juga tempat pembuangan mayat-mayat korban yang dianggap tidak menguntungkan. Dalam dokumentasi digital internal klinik yang disimpan dalam bentuk log rawat pasien, terdapat kode status DL07, yang diartikan sebagai donor lost kategori 07, istilah internal untuk pasien donor yang meninggal sebelum prosedur berhasil dilakukan. Total terdapat 39 entry DL07 sejak klinik ini beroperasi kembali dalam kurun 15 bulan terakhir. Andra menyamar sebagai kurir logistik medis untuk menyusup pada malam penyortiran kontainer medis. Ia berhasil menyelundupkan kamera mikro dengan transmisi burst otomatis ke ruang bawah tanah. Kamera itu menempel di helm pengangkut logistik yang akan masuk melalui lift barang di sisi barat gedung. Melalui cuplikan rekaman yang diperoleh, terlihat tangki logam besar berwarna abu-abu,
dengan suhu internal -6 derajat Celcius. Tangki-tangki itu tidak berlabel, hanya diberi nomor B12, B13, B15, B17. Dua tangki telah terbuka sebagian. Di dalamnya terdapat jasad manusia, dibungkus plastik hitam, dan diposisikan secara berlapis. Penanganan dilakukan oleh 2 orang petugas yang mengenakan jas operasi dan masker, dengan logo Vida Sukses Mandiri, nama perusahaan cangkang yang terdaftar di Hong Kong namun tidak memiliki kegiatan usaha real di Indonesia. Andra mengirim data GPS, denah tangki, serta waktu aktivitas reguler ruang pendingin kepada pusat kendali BIN. Dari rekaman wajah petugas, tim facial recognition mengidentifikasi satu dari mereka sebagai Andri Yudhistira, ex-teknisi forensik RSU Labuan Bajo yang hilang sejak 2021. Ia diduga direkrut oleh sindikat setelah tersandung kasus pemalsuan sertifikat kematian untuk wisatawan asing. Setelah menyusup lebih dalam dengan bantuan alat pemindai suhu dan pola suara, Andra menemukan fakta mengejutkan. Satu tangki yang belum dibuka, B17, terindikasi menyimpan jasad yang cocok dengan postur dan ciri fisik adiknya, Rika. Ia mengonfirmasi temuan itu melalui analisis fitur tubuh dari citra video kamera burst, panjang kaki, tanda lahir di pundak kiri, serta gelang kain merah yang pernah dipakai Rika sejak SMA. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa Rika meninggal di klinik ini akibat anestesi gagal saat prosedur pengambilan ginjal. Namun masalah lebih besar muncul ketika Andra mengetahui bahwa jenazah Rika dan jasad lainnya tidak dibiarkan membusuk untuk dibuang. Klinik menggunakan sistem pembekuan mayat jangka panjang, dengan maksud memperdagangkan organ dalam kondisi beku atau menjual mayat lengkap kepada pihak luar. Salah satu alur perdagangan ini terhubung ke laboratorium gelap di Manila, Filipina, yang terindikasi membeli jasad manusia untuk eksperimen transplantasi ekstrim. Dalam dokumen email terenkripsi yang berhasil dibongkar tim digital forensik BIN, diketahui bahwa 6 jasad dari tangki B15 dan B16 dijadwalkan untuk dikirim ke luar negeri dalam minggu ini. Proses pengiriman dilakukan dengan dokumen palsu jenazah, warga negara asing meninggal saat diving, dengan bantuan satu biro perjalanan fiktif bernama Ocean Blue Charter. Pengiriman akan dilakukan lewat Bandara Sultan Hasanuddin menggunakan pesawat kargo non-komersial. Sementara itu, aktivitas klinik mulai menunjukkan tanda-tanda pembongkaran. Pada malam keempat setelah penyusupan, Andra melihat 2 mobil box membawa keluar mesin pemroses darah dan alat bedah utama. Indikasi ini memperkuat kekhawatiran bahwa sindikat telah mencium adanya kebocoran informasi. Dalam komunikasi terenkripsi yang disadap, muncul kata sandi Black Phoenix Protocol, yaitu prosedur evakuasi penuh jaringan dan penghancuran bukti. Andra memberi rekomendasi percepatan penggerebekan. Namun BIN Pusat meminta waktu 48 jam untuk koordinasi lintas lembaga, karena kemungkinan keterlibatan oknum aparat di wilayah Polrestabes Makassar dan imigrasi bandara. Jika penggerebekan dilakukan tanpa dukungan struktur hukum, maka akan sulit menahan tersangka dengan bukti yang bisa dibantah secara hukum. Dalam waktu sempit itu, Andra mengambil keputusan ekstrim, menculik jenazah Rika dari tangki pendingin sebagai bukti fisik yang tak terbantahkan. Ia mengatur waktu saat rotasi shift malam terjadi, menyusup lewat jalur pembuangan limbah yang mengarah ke basement 2. Dengan alat potong portable, ia membuka tangki B17 dan mengambil jasad Rika, membungkusnya dengan tas insulasi medis. Misi ini berhasil, tapi mengakibatkan alarm darurat klinik menyala. 2 penjaga melihat rekaman CCTV dan memulai pencarian ke semua area lantai bawah. Andra berhasil keluar dengan menyamar sebagai pengangkut sampah medis. Namun dalam pelariannya, satu potongan rambutnya tertinggal di celah pintu lift, cukup bagi sindikat untuk menelusuri sidik DNA jika mereka mencurigainya. Sesampainya di titik aman, jasad Rika langsung diperiksa oleh tim forensik BIN. Hasil autopsi menunjukkan satu ginjal telah diambil secara paksa. Luka bekas operasi kasar dan tidak memenuhi standar medis. Wajah Rika menunjukkan tanda-tanda hipoksia, mengindikasikan kematian akibat gagal napas selama proses anestesi tanpa alat bantu. Dari jasad Rika, juga ditemukan chip perfit di bawah kulit leher, sistem penandaan untuk katalogisasi jenazah yang digunakan dalam sistem inventaris organ internasional ilegal. Nomor chip itu cocok dengan kode transaksi kripto antara klinik dan perusahaan lab gelap di Filipina. Kini BIN memiliki bukti kuat, jasad korban, catatan video operasi, dokumen digital transaksi, serta jaringan pengiriman luar negeri. Penggerebekan dijadwalkan dalam 24 jam.
Namun sindikat juga telah mengaktifkan skenario pelarian. Mereka bukan hanya membongkar klinik, tapi juga menyiapkan penghilangan data dan orang yang bisa menghubungkan mereka ke kasus ini. Salah satu target mereka, Andra. Satu pesan anonim masuk ke server internal BIN. Kami tahu siapa penyusupnya. Tangkap dia atau kita ambil keluarganya yang lain. Perang terbuka dimulai. Setelah pengambilan jasad Rika dari ruang pendingin klinik ilegal di Jalan DG Tataraya, Makassar, BIN Pusat memutuskan untuk mengeksekusi penggerebekan menyeluruh melalui sandi Operasi Fajar Hitam. Operasi ini melibatkan pasukan gabungan dari BIN, Densus 88, dan Satuan Elit Gegana dengan dukungan digital forensik serta tim penyidik PPATK untuk pelacakan keuangan. Waktu eksekusi ditetapkan pada pukul 3 WITA. Ketika intensitas operasional klinik menurun dan sebagian besar personel internal sedang rotasi tidur. Namun, ancaman telah meningkat drastis setelah sindikat mengirim pesan berisi ancaman terhadap keluarga Andra dan mengindikasikan bahwa mereka telah mengidentifikasi infiltrasi. Maka operasi ini bukan hanya misi penggerebekan, tetapi juga misi penyelamatan dan perlindungan terhadap agen internal. Titik konsentrasi dibagi menjadi 3 sektor. Sektor A, gedung utama klinik dan ruang operasi bawah tanah. Sektor B, kantor manajemen dan ruang server pengelola data pasien. Sektor C, gudang logistik medis dan tempat persembunyian tersangka utama. Sebelum penyergapan dimulai, drone pengintai diluncurkan secara senyap untuk merekam posisi penjaga bersenjata dan kendaraan di sekitar kompleks. 2 drone darat berkamera termal dikirim ke lorong bawah tanah guna memastikan tidak ada jebakan atau sistem peledak otomatis. Intelijen memperkirakan 12 orang berada di dalam kompleks saat itu, termasuk 3 target utama. Dr. Ferizal Arka, ahli transplantasi asal Bangladesh, buronan Interpol. Kartika Gracia, mantan kepala perawat RS swasta yang menjadi koordinator donor. Budi Lestari, ex-petugas imigrasi, bertugas memalsukan dokumen korban. Pukul 2.59, komando diberikan dari mobil taktis pusat di radius 300 meter dari lokasi. Tim penyerbu mulai bergerak dalam formasi diam-diam. Pukul 3.03, sektor A berhasil dikuasai tanpa perlawanan. 3 petugas klinik berhasil dilumpuhkan saat sedang tidur di ruang istirahat lantai 1. Di ruang operasi bawah tanah, 2 meja masih menyisakan bekas operasi segar. Darah segar menetes dari tempat cuci tangan. 2 pendingin organ portabel masih dalam proses pembekuan. 1 diantaranya menyimpan ginjal yang baru diambil kurang dari 3 jam sebelumnya. Pukul 3.07, di sektor B, terjadi perlawanan. Petugas IT klinik bernama Farel Daeng mencoba menghapus data dari server utama dengan meledakkan pemutus arus listrik. Tapi tim digital BIN sudah menyuntikkan skrip penguncian data sejak 30 menit sebelum penyergapan. Data berhasil diamankan, termasuk 812 dokumen identitas korban, 67 rekaman operasi, dan 19 transaksi keuangan dengan wallet kripto anonim. Pukul 3.12, sektor C menjadi titik krusial. Gudang logistik ternyata menyimpan lebih dari sekadar perlengkapan medis. Di dalamnya terdapat ruang tahanan rahasia. 2 orang wanita dan 1 pria ditemukan dengan kondisi lemah, dipasangi infus serta tanda bekas pemeriksaan darah intensif. Mereka adalah calon donor paksa yang dijadwalkan untuk prosedur dalam 24 jam ke depan. Namun, 1 target utama, Dr. Ferizal, berhasil melarikan diri lewat lorong darurat yang hanya diketahui oleh manajemen tingkat atas. Lorong tersebut tersambung ke bangunan kosong milik perusahaan pengangkutan barang di belakang klinik. Dalam rekaman CCTV yang berhasil diambil sebelum pemadaman server, tampak Ferizal kabur bersama 2 koper besar dan seorang pria bertubuh besar bersenjata. Pelacakan GPS dan sinyal ponsel menunjukkan pergerakan mereka ke arah pelabuhan Pautere. Pukul 3.28, Operasi Fajar Hitam dinyatakan selesai dengan status penguasaan penuh atas lokasi. Sebanyak 9 tersangka ditahan, 3 korban diselamatkan, dan lebih dari 50 bukti fisik berhasil diamankan. Namun, belum usai. Saat tim sedang melakukan pembersihan dan pendataan lanjutan, 1 bom rakitan meledak di lantai 2 bangunan, tepat di ruang arsip. Tidak ada korban jiwa karena area sudah dikosongkan. Tetapi ledakan cukup kuat untuk menghancurkan struktur lantai dan memicu kebakaran kecil. Diduga, bom tersebut dipasang sebagai bagian dari file save, sindikat untuk menghapus catatan penting jika penyergapan terjadi. Untungnya, data digital telah diamankan sebelumnya. Andra, yang turut dalam penggerebekan,
menerima informasi bahwa mobil yang membawa Dr. Ferizal telah berpindah arah ke utara, menuju Kabupaten Maros. Tim BIN segera membentuk 2 tim pengejar, satu lewat jalur udara menggunakan helikopter taktis, dan satu lewat darat dengan kendaraan taktis berlapis baja. Namun, dalam pengejaran tersebut, tim BIN dihadang oleh kelompok bersenjata lokal, diduga bagian dari jaringan pengamanan sindikat. Mereka tidak mengenakan identitas, tetapi menggunakan senjata standar militer. Ini memperkuat dugaan bahwa sindikat memiliki dukungan dari elemen militer atau aparat lokal yang membelot. Pukul 4.15, terjadi baku tembak di kawasan hutan perbatasan Maros. 2 agen BIN terluka, 1 kendaraan rusak akibat ledakan granat. Namun, konvoi target berhasil dilacak memasuki resort pribadi milik pengusaha fiktif bernama Ronald Halim, yang sebelumnya disebut dalam transaksi transfer dana senilai 3,1 miliar rupiah dalam data PPATK. Penggerebekan lanjutan dijadwalkan pukul 6 dengan status eskalasi maksimal. Andra diminta untuk tidak ikut dalam penyerbuan, karena wajahnya telah dikenali dan potensi menjadi target eksekusi sangat tinggi. Namun ia menolak, karena menurut catatan BIN, koper yang dibawa Ferizal kemungkinan menyimpan sisa organ milik Rika, termasuk hati dan 1 ginjal. Sementara itu, tekanan publik mulai meningkat. Bocoran informasi mengenai klinik ilegal menyebar di media sosial lewat akun whistleblower anonim. Beberapa media nasional mulai menyoroti kasus penyalur TKI bodong korban perdagangan organ di Makassar. Namun pemerintah pusat belum memberikan pernyataan resmi, menunggu hasil konfirmasi lintas lembaga. Narasi ini masih jauh dari akhir. Ferizal belum tertangkap. Sisa jaringan sindikat masih beroperasi di luar negeri. Dan Andra belum mendapatkan kepastian bahwa semua yang terlibat telah ditumbangkan. Setelah pelarian Dr. Ferizal Arka dari klinik ilegal di Makassar, seluruh jaringan pengamanan intelijen difokuskan pada satu lokasi, sebuah resort pribadi di kawasan Pegunungan Karaengta, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Resort ini terdaftar atas nama Ronald Halim, pebisnis fiktif yang disebut dalam 11 transaksi besar terkait sindikat perdagangan organ lintas negara, termasuk 3 transaksi dari Hong Kong dan 1 dari Surabaya dengan nilai di atas 2 miliar rupiah. Pukul 5.15 WITA, drone udara mendeteksi pergerakan manusia di lantai bawah tanah resort. Gambar termal menunjukkan aktivitas medis, 1 sosok pasien terbaring, 1 tim sedang bergerak di sekitar meja operasi, dan beberapa alat berteknologi tinggi teridentifikasi. Terdapat juga 2 koper logam yang identik dengan yang dibawa Ferizal dari lokasi sebelumnya. Tim penyergap dikerahkan pukul 6 dalam misi senyap. Namun medan menantang, resort dilengkapi sistem pertahanan pasif berupa pagar elektrik, kamera cerdas, dan 2 anjing penjaga. Lebih dari itu, akses utama dijaga 6 pria bersenjata laras panjang. Karena waktu sangat kritis, terutama berkaitan dengan potensi penyelundupan organ ke luar negeri melalui udara, BIN memutuskan untuk mengeksekusi dengan 2 jalur. Jalur atas, melalui helikopter, tim Bravo 90 diturunkan dari ketinggian dengan tali di sisi barat resort. Jalur bawah, Andra bersama tim darat menyusup melalui celah pipa air bawah tanah, yang sebelumnya dipetakan dari citra satelit. Pukul 6.23, jalur bawah berhasil menembus ruang mesin, lalu masuk ke lorong servis menuju ruang laboratorium. Suhu ruangan terjaga 17 derajat Celcius. Di sana ditemukan 2 korban dalam kondisi dibius total. 1 diantaranya, perempuan muda, dipastikan baru saja kehilangan 1 ginjalnya, tanpa persetujuan atau anestesi standar. Tim medis mendeteksi organ yang baru diangkat disimpan dalam wadah steril bermerek Lifeport Kidney Transporter. Biasanya hanya digunakan di rumah sakit tersertifikasi. Salah satu koper ditemukan mengandung ginjal kiri dan hati dengan kode nama RB2403, yang cocok dengan data sidik jari Rika, adik Andra. Pukul 6.29, Bravo 90 mulai kontak senjata dengan penjaga resort di lantai utama. 3 pria bersenjata berhasil dilumpuhkan, 2 melarikan diri ke arah hutan. 1 orang tertangkap hidup dengan luka tembak di bahu, kemudian diketahui sebagai mantan anggota marinir yang membelot dan menjadi pengaman logistik sindikat. Pukul 6.35, Dr. Ferizal ditemukan bersembunyi di ruang biofreezer, memegang 2 paspor atas nama palsu, Anwar Rahman dan Li Huating. Ia mencoba merusak hard drive utama tempat rekaman operasi disimpan. Namun, Andra berhasil merebut perangkat dan menjatuhkannya sebelum dihancurkan. Ferizal sempat mencoba mengaktifkan sistem penghancur otomatis,
tapi sistem berhasil dimatikan oleh teknisi BIN. Saat interogasi lapangan, Ferizal mengakui bahwa seluruh operasional transplantasi ini terhubung dengan jaringan di Malaysia dan Vietnam. Ia menyebut satu nama penting, Profesor Julian Che, seorang ahli nefrologi warga negara Eropa yang bertugas mengurus pasar dan klien kelas atas, para pasien dari kalangan elit yang bersedia membayar hingga $200.000 Amerika untuk satu paket ginjal. Namun lebih mengerikan, Ferizal juga menyebut bahwa resort ini hanya satu dari 7 titik operasi di Indonesia. Lokasi lainnya tersebar di Surabaya, Batam, Medan, dan satu di perbatasan Timur Timur. Khusus untuk kawasan Timur Indonesia, mereka menggunakan kedok perekrutan TKI ke Malaysia untuk menjaring korban. Dokumen korban dibuat seolah-olah mereka telah bekerja, padahal mereka langsung dijual kepada jaringan rumah sakit bawah tanah. Pukul 7.10, tim forensik mulai mendokumentasikan semua peralatan medis dan jaringan komputer resort. Ditemukan kamera pengawas internal yang merekam seluruh proses transplantasi secara otomatis. Dalam 45 file video, terdapat bukti bahwa Rika bukan satu-satunya korban perempuan muda yang diambil organnya tanpa sepengetahuan. Setidaknya 14 wajah teridentifikasi, 6 diantaranya masih berstatus hilang berdasarkan catatan LSM buruh migran. Selain itu, terungkap pula bahwa 2 anggota kepolisian daerah Sulawesi Selatan terlibat dalam pengamanan operasi resort. Satu diantaranya, berpangkat AKP, tertangkap dalam kondisi mabuk di ruang bar resort. Di ponselnya ditemukan komunikasi dengan sindikat melalui aplikasi terenkripsi. Andra meminta dilakukan tes DNA cepat terhadap potongan hati dan ginjal yang ditemukan. Hasilnya menyatakan 99,97% cocok dengan milik Rika. Ini menandakan bahwa selama ini, sebagian organ adiknya telah diambil dan disimpan untuk dijual. Fakta ini menjadi titik klimaks emosi Andra. Meski secara profesional ia tetap bertahan menjalankan protokol. Pukul 8, resort dinyatakan sepenuhnya dikuasai. 7 tersangka diamankan hidup-hidup. 2 orang tewas dalam baku tembak. 2 korban selamat dikirim ke rumah sakit darurat untuk stabilisasi medis. Bukti-bukti forensik dan rekaman digital diangkut dengan protokol prioritas tinggi menuju pusat data BIN di Jakarta. Namun, misi belum selesai. Ferizal, meski ditangkap, menyimpan informasi terakhir, peta distribusi rute perdagangan organ ke luar negeri, termasuk jaringan pelabuhan rahasia dan bandara kecil yang digunakan sindikat. Di antaranya tercatat nama pelabuhan-pelabuhan kecil di Nunukan, Entikong, dan Ambon. Salah satu rute utama, kata Ferizal, adalah melalui penerbangan charter gelap dari Bandara Sam Ratulangi, Manado, menuju Zamboanga, Filipina, sebelum diteruskan ke Taipei atau Seoul. BIN memutuskan membuka front baru, investigasi internasional lintas batas. Tapi lebih dari itu, penyidikan juga diarahkan ke jalur politik dan birokrasi, karena transaksi keuangan menunjukkan keterlibatan pihak legislatif dan kementerian, termasuk transaksi mencurigakan senilai 12 miliar rupiah pada rekening perusahaan fiktif di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Narasi ini belum berakhir. Andra sekarang menghadapi kenyataan bahwa misi ini lebih besar dari dendam pribadi. Ia telah membuka salah satu jaringan perdagangan organ terbesar di Asia Tenggara, yang dijalankan dengan bantuan oknum negara, tentara, dan tenaga medis bersertifikasi. Dan di balik semua ini, satu nama masih belum tersentuh. Profesor Julian Che, sang arsitek dari jaringan yang kini mulai retak, tapi belum tumbang. Setelah penggerebekan di resort Karaengta, Maros, misi Andra dan Badan Intelijen Negara, BIN, memasuki tahap paling berisiko, perburuan Profesor Julian Che, otak jaringan perdagangan organ yang beroperasi lintas negara. Berdasarkan hasil interogasi Ferizal dan hasil digital forensik dari server resort, diketahui bahwa Julian adalah warga negara Jerman berkebangsaan ganda, pernah bekerja sebagai konsultan riset medis di Hong Kong, dan kini sering berpindah antara Manila, Singapura, dan Seoul. Dari tangkapan pesan terenkripsi melalui perangkat milik Ferizal, diduga kuat Julian sedang berada di Filipina Selatan, tepatnya di Zamboanga, wilayah yang sering digunakan jaringan ilegal Asia Tenggara sebagai titik penghubung gelap. Lokasi ini dipilih karena memiliki banyak pelabuhan kecil yang luput dari pengawasan otoritas bea cukai. Untuk mencegah keterlambatan dan kebocoran informasi, BIN berkoordinasi langsung dengan unit intelijen regional ASEAN dan Interpol. Operasi gabungan pun dirancang, bernama Sandi, Operasi Hemat, Human Exploitation Medical Arrest Task Force. Andra diikutsertakan sebagai peninjau lapangan dan analis lapis pertama,
karena penguasaan data, pola pergerakan, dan pemetaan jaringan. Tanggal 14 Maret 2025, tim gabungan diterjunkan ke Filipina melalui jalur diplomatik tertutup. Dengan identitas baru, Andra tiba di Zamboanga International Airport sebagai perwakilan dari organisasi kemanusiaan fiktif bernama MedHuman Aid. Ia langsung bergerak ke kawasan Recodo, di mana terletak dua klinik ilegal yang sebelumnya terhubung dengan Ferizal, kini diawasi oleh milisi lokal bersenjata. Rekaman CCTV satelit dan analisis perbankan menunjukkan bahwa pada tanggal 11 Maret, Julian sempat melakukan transfer dana sebesar $320.000 Amerika ke rekening offshore di Singapura, yang kemudian digunakan untuk menyewa rumah aman di Barangay Talisayan, pinggiran Zamboanga. Rumah ini ternyata juga difungsikan sebagai fasilitas transit pasien donor dan pembeli organ dari luar negeri. Pukul 3 waktu setempat, tim Interpol dan NICA, National Intelligence Coordinating Agency, Filipina, menyerbu lokasi. Tidak ada baku tembak, karena rumah itu kosong. Namun, ditemukan 4 dokumen penting. Daftar nama 22 pasien asal Korea Selatan dan Taiwan yang dijadwalkan menerima ginjal baru dalam 14 hari ke depan. Paspor diplomatik palsu atas nama Julian Conrad, lengkap dengan visa medis ke Singapura. Rekaman percakapan Julian dengan seorang pejabat imigrasi Malaysia, yang menyebut akan melindungi jalur laut dari Tawau ke Tawi-Tawi. Blueprint rumah sakit bayangan bernama Life Bridge Asia, terletak di pinggiran Makati, Metro Manila. Informasi ini mengarah pada lokasi baru, Filipina Utara, pusat keuangan dan fasilitas medis internasional. Andra dan tim bergerak diam-diam ke Manila. Selama 48 jam penyelidikan, mereka berhasil melacak satu apartemen di Bonifacio Global City yang menjadi tempat tinggal Julian. Namun, Julian dikenal sangat mobile dan paranoid. Ia hanya berada di apartemen 4-5 jam per hari, dan berpindah dengan kendaraan berbeda setiap kali. Ia juga menggunakan 2 identitas palsu lainnya, Dr. Henrik Vogel dan Dr. Matthew Yo, masing-masing didaftarkan sebagai konsultan medis asing di 2 rumah sakit swasta berbeda. Tanggal 17 Maret 2025, BIN dan Interpol melakukan pengecekan ke rumah sakit St. Norbert Medical Center di Quezon City, salah satu tempat Julian diduga melakukan operasi ilegal. Di sini ditemukan ruang bawah tanah yang telah dimodifikasi menjadi ruang operasi bersih. Dalam salah satu lemari es medis, kembali ditemukan 2 ginjal dan 1 hati yang disimpan dengan nomor seri identik dengan daftar korban yang sebelumnya hilang di Batam dan Nunukan. Namun Julian belum tertangkap. Melalui data lokasi GPS dari jam tangan digitalnya, yang tak sengaja tersambung ke server cloud saat dia mengakses Wi-Fi umum, diketahui bahwa ia sedang bergerak menuju Bandara Ninoy Aquino dengan tujuan akhir, Bangkok, Thailand. Operasi penangkapan pun dipindahkan ke jalur udara. Interpol langsung menghubungi otoritas bandara dan otoritas Thailand. Julian ditangkap saat transit di Bangkok pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 2.50 waktu setempat. Ia menggunakan identitas palsu sebagai diplomat kedutaan kesehatan dari Brunei Darussalam. Paspor diplomatik tersebut palsu, namun dilengkapi dengan cap legal dari oknum di dalam lembaga diplomasi ASEAN. Saat ditangkap, Julian membawa 1 laptop, 1 koper medis, dan flash disk yang berisi peta distribusi donor organ dari negara-negara Asia Tenggara. Daftar 121 pasien kaya dari 11 negara yang telah menerima transplantasi ginjal dan hati secara ilegal dalam 18 bulan terakhir. Bukti keterlibatan 9 dokter berlisensi internasional, termasuk 2 yang masih aktif mengajar di universitas ternama di Eropa dan 1 mantan penasihat WHO. Andra diberi akses khusus untuk menyelidiki isi flash disk. Di dalamnya, ia menemukan dokumen digital medis Rika, adiknya, yang menunjukkan bahwa transplantasi organ Rika dilakukan di luar negeri, dan bukan seluruh organnya ditinggal di Indonesia. Hal ini membuka spekulasi bahwa Rika sebenarnya sempat dijual ke luar negeri setelah prosedur awal. Temuan ini menjadi fokus baru dalam misi Andra. Ia tak hanya harus menghentikan operasi Julian, tetapi juga mencari jejak pengiriman manusia secara hidup-hidup ke luar negeri untuk diambil organnya secara bertahap. Julian diekstradisi ke Indonesia dalam status buronan internasional. Seluruh dokumen elektronik dan kesaksian yang berhasil dihimpun dijadikan dasar pembentukan tim investigasi gabungan ASEAN, Interpol. Target selanjutnya, membongkar fasilitas rumah sakit bayangan di Singapura, Vietnam, dan Batam. Namun investigasi internal BIN mulai menghadapi tekanan. Beberapa pejabat tinggi Kementerian Kesehatan dan oknum pejabat imigrasi mulai menghilangkan jejak digital mereka.
Bahkan ada laporan bahwa 2 saksi kunci yang ditahan di Makassar ditemukan meninggal dalam sel dengan luka tusuk, indikasi adanya sabotase dari dalam. Andra kembali ke Jakarta untuk mempresentasikan data penangkapan Julian kepada Dewan Keamanan Nasional. Ia menyimpulkan bahwa sindikat ini bukan hanya masalah hukum, tetapi sudah menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara dan integritas sistem kesehatan publik. Lebih dari 300 korban telah diidentifikasi dari data Julian. Puluhan diantaranya adalah WNI yang statusnya masih hilang. Di akhir laporan Andra, satu kalimat tertulis dalam huruf kapital. Selama perdagangan organ masih dilindungi uang dan koneksi, nyawa akan terus dianggap dagangan. Dan Rika masih belum ditemukan sepenuhnya. Potensi bahwa ia hidup, ditahan di luar negeri sebagai sumber organ bertahap, menjadi motivasi akhir Andra untuk menuntaskan misi. Setelah penangkapan Julian Conrad di Bangkok, dunia bawah perdagangan organ internasional sempat terhenti sejenak. Namun data yang diambil dari laptop dan flash disk miliknya mengungkap satu kenyataan yang lebih mengerikan. Sebagian korban tidak hanya dijadikan donor satu kali, melainkan dipelihara dalam kondisi hidup di fasilitas medis tersembunyi untuk dijadikan gudang organ berjalan. Andra menemukan nama Rika tercantum dalam daftar pasien Life Donor Reserve Program, diklasifikasikan sebagai kode kuning. Artinya dalam kondisi stabil namun tidak boleh diekspor lebih lanjut karena adanya risiko kematian dini. Rika diduga kuat berada di sebuah lokasi tersembunyi yang diberi kode Lumbung 4, yang berada di wilayah utara Vietnam dekat perbatasan Laos, tepatnya di Provinsi Nghệ An. Informasi diperkuat oleh metadata foto medis yang diambil dari sistem Julian, menunjukkan ruangan berlampu UV putih, dinding bercat abu-abu dengan signa G dalam aksara Vietnam. Salah satu foto memperlihatkan 4 bag infus dengan label perusahaan lokal, Thuy Lam Biotech Vietnam, yang ternyata merupakan perusahaan cangkang dengan pemilik bayangan sama seperti Rumah Sakit Bayangan Life Bridge Asia. Andra, dengan otorisasi penuh dari Direktorat Intelijen Luar Negeri BIN dan Supervisi Interpol, dikirim dalam misi lintas batas. Ia bergabung dengan tim penyamaran dari intelijen Vietnam, TNG Cece Timbao, dan unit khusus dari UNOD, United Nations Office on Drugs and Crime. Untuk menghindari deteksi, Andra menyamar sebagai penyumbang dana dari organisasi kesehatan gelap yang hendak berinvestasi dalam transplantasi organ, dengan paspor baru atas nama Ardan Siregar, pengusaha asal Malaysia. Tim bergerak melalui jalur darat dari Vin City menuju Kecamatan Kayesan, wilayah pegunungan yang jarang dijangkau oleh aparat. Lokasi yang diduga sebagai Lumbung 4, berada sekitar 5 km dari perbatasan Laos, tersembunyi di dalam kompleks bangunan mirip panti asuhan lama, yang kini dijaga oleh milisi lokal dan sistem keamanan digital otomatis. Pukul 1.40 dini hari tanggal 25 Maret 2025, operasi dilakukan. Tim dibagi menjadi 3, penyusup utama, Andra dan 2 personel Vietnam, pengendali perimeter, 5 orang dari UNOD, dan tim ekstraksi medis. Operasi dilakukan dalam senyap. 2 penjaga diamankan tanpa suara. Kode akses ke ruang bawah tanah berhasil diambil dari perangkat biometrik salah satu penjaga. Saat memasuki ruang bawah tanah, tim menemukan 7 pasien dalam kondisi setengah sadar, dengan selang infus dan kateter, berada di ranjang semi medis. 4 diantaranya adalah pria asal Bangladesh dan Myanmar. 2 perempuan berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan dokumen identitas hasil pencocokan sidik jari. Salah satunya adalah Rika. Rika ditemukan dalam kondisi lemah, tekanan darah rendah, berat badan di bawah normal, kulit pucat, dan tanda bekas operasi besar di bagian perut serta punggung. Catatan medis digital yang ditemukan menyebutkan bahwa 1 ginjal dan sebagian livernya telah diambil dalam kurun 6 bulan terakhir. Namun ia masih diberi perawatan minimum untuk mempertahankan fungsi vital, cukup untuk tetap hidup, tapi tidak cukup untuk sehat. Andra nyaris tidak bereaksi di lapangan. Fokusnya adalah membawa semua korban keluar secepat mungkin. Saat tim medis memastikan bahwa Rika masih memiliki potensi pemulihan penuh jika ditangani dalam 48 jam, prioritas evakuasi langsung dialihkan padanya. Ia diterbangkan ke rumah sakit militer di Hanoi pada pukul 6.20 pagi. Sementara itu, tim Vietnam dan UNOD menyisir seluruh lokasi dan menemukan 7 paspor Indonesia yang telah dimodifikasi. Uang tunai sebesar $180.000 Amerika dalam mata uang berbagai negara. Daftar tunggu pasien asing untuk 3 bulan ke depan. Obat penenang dan morfin kelas tinggi tanpa label resmi.
Dua kamera CCTV yang ternyata terhubung langsung ke server luar negeri di Malaysia. Pasca evakuasi, tempat itu langsung ditutup permanen dan diumumkan ke publik sebagai fasilitas medis ilegal. Namun tidak ada publikasi nama korban. Semua data disimpan untuk digunakan dalam perburuan jaringan lebih lanjut. Setelah 2 minggu perawatan intensif di Hanau, Rika menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia akhirnya dipulangkan ke Jakarta dengan pengawalan penuh dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Media tidak diperbolehkan meliput, dan identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan. Andra menyelesaikan laporan akhir kepada Presiden dan Dewan Keamanan Nasional. Laporan setebal 179 halaman itu menyimpulkan 3 temuan besar. Ada celah besar dalam sistem migrasi dan medis Indonesia yang memungkinkan warga negara hilang tanpa jejak melalui jalur penyaluran kerja ilegal. Terdapat jaringan kolaboratif antara pelaku bisnis gelap, oknum medis, aparat imigrasi, hingga diplomat bayangan yang mendukung operasi sindikat ini. Modus baru penyimpanan donor hidup dalam fasilitas tertutup lintas negara adalah ancaman kemanusiaan yang belum diatur dalam banyak hukum nasional. Dari misi itu, total 22 WNI berhasil diidentifikasi sebagai korban. 6 diantaranya berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Sisanya ditemukan dalam kondisi organ telah diambil secara paksa dan dijual ke luar negeri. Julian kini ditahan di penjara maksimum keamanan di Nusa Kambangan, menunggu persidangan internasional karena kasus ini melibatkan korban dari lebih dari 9 negara. Sementara itu, pemburuan terhadap cabang sindikat lain masih berlangsung, terutama yang beroperasi dari Batam, Singapura, dan Tawau. Andra mengajukan cuti tak terbatas dari dinas. Ia memilih menghilang dari radar publik setelah mengantar Rika kembali ke rumah keluarga di Parepare, Sulawesi Selatan. Tidak ada upacara, tidak ada penghargaan resmi. Semua berlangsung senyap, sebagaimana operasi ini dimulai. Namun dari internal BIN, laporan Andra kini menjadi dokumen pelatihan resmi untuk misi anti perdagangan manusia dan jaringan organ internasional. Ia tak perlu dikenang sebagai pahlawan, tapi ceritanya jadi cetak biru untuk perang senyap melawan perdagangan organ. Di luar negeri, kasus ini mendorong PBB untuk mendorong deklarasi Manila, perjanjian multinasional baru untuk menangkal perdagangan organ manusia secara sistemik. 1 nyawa kembali, ribuan yang lain masih menunggu diselamatkan. Dan Andra masih terus memburu sisa-sisa bayangan yang pernah mencuri adiknya.